Halo teman-teman, salam sukses buat kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga kita dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan rezeki, dilancarkan segala aktivitas, dan diberikan kesehatan sesehat-sehatnya. Doa kita bersama ya teman-teman ya. Amin amin amin. Teman-teman, di video saya kali ini saya mau bahas mengenai bagaimana caranya kita memasang ya atau mau mengerjakan mobil bensin kita ya, mobil berbahan bakar bensin. Saat kita mulai membuka busi dan memasangnya kembali, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya nanti jangan terjadi insiden. Nanti gara-gara kita cuma mau kepengen ganti busi, malah akhirnya mobil harus turun mesin, ya kan? Nah, apa kaitannya antara busi, salah pemasangan busi maksudnya ya, dengan nanti turun mesin? Nah, teman-teman mungkin butuh penjelasan itu ya, atau nanti teman-teman mungkin bingung yang dimaksud saya apa ya. Nah, teman-teman, itu yang mau saya coba jelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan ya. Oke teman-teman, jadi simak aja video ini ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, saya mohon dukungannya ya buat teman-teman yang menonton video ini. Kalau teman-teman belum subscribe ke channel ini, mohon teman-teman untuk bantu untuk perkembangan channel saya ini ya, support terus dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk menghidupkan notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah setia terus ya dengan channel ini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi saya awali video ini dari cerita saya yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada konsumen saya membawa kendaraannya ke tempat saya gitu ya, dengan keluhan permasalahan mobilnya itu mesinnya agak pincang, terus suara mesinnya jadi agak berisik ya, semacam kayak ada terjadi bocor gitu ya, udara gitu, kalau kata orang bengkel ngempos. Terus saya coba cek ya. Nah, mobilnya waktu itu Suzuki S-Team ya teman-teman ya. Ternyata memang di busi nomor 3 itu drat businya itu rusak ya, sehingga businya tidak bisa rapat. Nah, terus saya temukan di situ permasalahannya, lalu saya bertanya, apakah beberapa waktu yang lalu Bapak sempat membongkar busi atau mengganti busi? Dan dia menjawab, iya, saya memang habis bongkar busi beberapa waktu yang lalu. Ini Pak, yang busi nomor 3 bermasalah. Oh iya ya, mungkin saya masangnya miring ya. Nah, jadi itu sih singkat ceritanya, terjadi kerusakan pada drat busi nomor 3. Nah teman-teman, jadi itu sebagai awal ya penjelasan saya, supaya teman-teman nanti tangkap yang saya maksud ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi busi mobil kita itu kan dipasang di silinder head ya teman-teman ya. Busi tidak akan dipasang di tempat lain ya. Busi kan ini busi pengapian ya, jadi dipasang di silinder head. Mobil apapun ya berbahan bakar bensin pasti dipasangnya di silinder head. Beda dengan mobil diesel ya teman-teman ya. Kalau mobil diesel itu tidak menggunakan busi pengapian ya, tapi dia menggunakan namanya busi pemanas. Itu beda cara kerjanya. Oke teman-teman, jadi misalnya ya, teman-teman punya mobil ya sama jenisnya seperti ini. Ini kan silinder head untuk mobil Suzuki Carry 1000 atau Suzuki ST100 ya. Jadi 1000 cc ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman punya mobil ya, misalnya Suzuki ya seperti ini, Carry ya, Carry 1000, atau mungkin ada jenis Suzuki lain, atau mungkin Toyota Kijang gitu ya. Nah, Kijang Super atau Grand Extra sama ya teman-teman ya, atau kalau seri lainnya ya, atau beberapa mobil jenis lainnya ya, misalnya Corolla KE30 dan lain-lainnya, terutama mobil-mobil lama ya. Itu ukuran businya beda ya teman-teman ya. Maksudnya kita kan harus mencari dulu kunci businya yang benar ya. Jadi kunci businya itu apa
ya kan. Jangan nanti kita misalnya kepengen beli kunci busi tapi kita tidak tahu ukuran businya ya. Nah, sebagai contoh ini ya teman-teman, ini ada dua contoh busi ya. Kalau yang besar ini biasanya untuk Toyota Kijang ya, seperti Kijang kapsul, Kijang Grand Extra ya, Kijang karoseri ya, super dan lain-lain ya. Maka dia businya ini ukurannya lebih besar ya. Jadi contoh kunci businya seperti ini. Ini ukurannya 21 ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini yang lebih kecil, biasanya ini umumnya ya dipasang di mobil Zebra atau Daihatsu ya teman-teman ya. Misalnya Espas, Verosa atau Classy ya kan. Nah, jadi kita harus pastikan dulu jenis mobil kita apa. Maksudnya gini, misalnya kita pengen copot busi tapi kita nggak punya kunci busi kan. Nah, gampangnya gini, kita ke toko kita sebutin aja mau beli kunci busi mobilnya ini, kita sebutin aja. Itu paling mudah, bisa teman-teman saya jelaskan paling mudahnya gitu aja. Nah, kemudian nanti kalau misalnya teman-teman pengen buka busi ya, ini kan kondisi silinder head kan tidak dinempel di mesin ya, tidak nempel di blok mesin, jadi sudah terpisah ya. Jadi di sini saya mempraktekkan memberi penjelasannya mudah ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah di mobil itu kan di sini banyak ya, ada radiator, ada lain-lain, ada sebagainya ya, ada sasis mobil dan lain, sehingga kita agak sulit kadang melihat posisi busi ada di mana. Oke, tapi poinnya gini ya teman-teman ya. Misalnya kita mau lepas busi. Nah, pertama-tama kita harus memastikan dulu bahwa kondisi mesin mobil kita itu tidak dalam keadaan panas atau overheat ya. Karena kalau dalam keadaan panas itu pada saat kita membuka busi ini biasanya busi ini akan keras ya, karena mesin kan dalam posisi panas, berarti bagian-bagian mesin itu memuai, apakah piston ya, bagian-bagian internal mesin ya atau eksternal, itu kan pasti pengaruh ya. Jadi kita harus turunin dulu ya suhu mesinnya. Jadi maksudnya kalau kita baru sampai rumah jangan buru-buru langsung copot busi ya. Kita tunggu aja dulu sekitar 10 atau 20 menit ya, lebih aman, baru kita membuka busi. Nah, jadi sebelum kita melepas busi ya, apakah kita mau ganti baru ataukah kita misalnya mau bersihkan saja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di busi ini kan pasti ada namanya kabel busi ya kan. Ini kan ada 4 busi. Nah, biasanya ini kita sebut mobil 4 silinder ya teman-teman ya. Perhatikan pada saat kita mau melepas kabel busi ini ya, nomor satunya kita harus tandain ya. Jangan sampai nanti begitu kita pasang lagi yang tadinya di 1 kita pasang di 2. Nah, itu nggak bisa hidup atau pincang nanti setelah hidup. Karena kan ada namanya top atau timing pengapian ya teman-teman ya. Maksudnya gini, urutan top timing pengapian itu kan kita bisa lihat dari tutup kop delco ya. Di situ kan ada tutup mangkok itu loh, yang tutup warna orange itu atau hitam ya. Kan ada urutan ya kabel busi itu ya, sesuai top pengapian ya. Misalnya kalau mobil 4 silinder itu urutannya 1, 3, 4, 2. Ulangi ya, 1, 3, 4, 2. Jadi bukan kabel busi nomor 1, maksudnya nanti kalau kita cabut kita pindah ke sini, yang 2 kita taruh di sini, ya itu pasti nggak benar ya. Nanti mesinnya walaupun hidup pincang ya, jadi digas berebet-berebet ya, karena ada salah pemasangan pada urutan kabel busi. Jadi pastikan kalau nomor 1 di mana, nomor 2 di mana, pastikan ya, karena takutnya kan ada beberapa jenis mobil yang ukuran kabel businya sama ya kan, takutnya kan ya. Jadi kita jaga-jaga aja. Oke, setelah itu nanti ya saat kita mau membelanjakan busi kita harus pastikan ya bahwa si busi yang kita beli itu sesuai dengan jenis mobil kita. Contoh misalnya mobil kita itu Toyota Kijang ya kan. Tadinya mobil kita itu menggunakan busi dengan ukuran sesuai dengan pengapiannya. Kalau menggunakan platina ya ukuran businya juga harus sesuai platina. Karena ada ukuran ya, maksudnya ada di sini ada jenis busi yang berbeda-beda ya. Contoh kayak gini, ini kan Denso. Kalau teman-teman bisa lihat di kamera, maaf kalau kurang fokus ya teman-teman ya. Denso K20 PRU ya kan. Nah, jadi ada busi untuk mobil platina, ada busi juga untuk mobil yang sudah dirubah. Takutnya dirubah CDI maksudnya kan. Kalau dia misalnya CDI ya kita beli busi yang sudah cocok ya dengan pengapiannya. Kalau platina, CDI, pasti ada perbedaan ya teman-teman ya. Nah,
Setelah itu nanti kalau misalnya businya sudah kita copot misalnya ya, kemudian kita mau masang busi yang baru dong ya. Nah, teman-teman lihat di sini di ujung busi kan ada ring ya. Ini ada ring. Nah, ini tuh maksudnya supaya menjaga supaya jangan sampai nanti ya kompresi dari pembakaran ini di sini ya nanti tembus ke sini. Nah, saat mulai memasang busi ya, kalau misalnya kita masih bisa jangkau dengan jari kita ya, sudah pasti mesin harus tunggu dalam kondisi dingin kan ya. Kalau sudah dingin kan sudah aman ya, jadi kita boleh pegang tidak apa-apa. Kalau bisa pakai sarung tangan ya teman-teman, lebih aman ya. Jadi caranya yang paling mudah itu misalnya teman-teman perhatikan di sini kan ada drat busi ya, karena ini kan juga ada drat. Nah, kalau misalnya kita mau masukin busi, kalau bisa dijangkau pakai jari tangan kita putar aja dulu barang beberapa drat. Pakai tangan dulu ya tanpa menggunakan kunci, kalau bisa dijangkau dengan jari kita, jari tangan kita ya. Contoh kita misalnya mutar ya pakai tangan 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah kategorinya sudah aman, berarti drat busi sudah terpasang dengan benar. Tinggal kita terusin menggunakan kunci ya kan. Kalau misalnya mau pakai kunci pipa agak panjang ini boleh, kalau misalnya masih bisa ada space-nya di ruang mesin boleh ya, kita putar terus ya. Kalau masih bisa pakai tangan terusin aja pakai tangan dulu ya. Nah, kalau sudah mulai terasa agak berat di sini di ujung, nah baru boleh kita mengencangkan ya kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ya, saat dimana kita mulai memasang busi ini ya, langsung kita menggunakan kunci seperti ini ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kan kalau Avanza aja kan atau Espas aja harus pakai kunci yang panjang gini ya, atau Klesi ya, beberapa mobil ya itu kan agak ke dalam ya. Is oke, nggak apa-apa, begini juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman perhatikan ya, tetap sama caranya ya. Jadi kita juga tetap harus menggunakan tangan jari kita dulu ya untuk memastikan bahwa busi masuk dengan posisi yang benar. Ya. Jangan nanti pada saat dipasang sudah terasa agak berat kita paksa. Ya kan, terjadinya apa? Nanti di sini drat businya itu akan dol. Ya, kalau drat busi di sini dol karena kita maksa, waktu masang miring kita paksa, yang terjadi kan si drat busi ini rusak ya. Coba lihat. Ini kan ada drat di sini kan. Nih. Kalau ini rusak, ini dol, otomatis kan busi tidak bisa terkunci dengan benar ya. Nah, maka kadang-kadang pernah punya pengalaman nggak waktu mobil di starter atau motor gitu tiba-tiba businya mental. Ya kan, kalau teman-teman yang nonton ini pernah punya pengalaman jangan ketawa ya. Itu pernah dialami berarti ya, konyol kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa kalau pernah dialami, itu sebabnya saya di sini berbagi supaya jangan terjadi kepada teman-teman. Ya, karena kalau sampai drat busi ini rusak, ya mau nggak mau kan kita nggak bisa kita main ganjal-ganjal di sini, karena di sini tidak ada boleh bocor udara sedikit pun saat dimana mesin itu hidup, karena akan mempengaruhi kinerja mesin ya kan, bisa terjadi pincang dan lain-lain sebagainya. Jadi cuma tadinya gara-gara ingin mengganti busi, karena drat ini rusak kita harus lepas silinder head ini ya kan, seperti saya jelaskan di awal video tadi kan. Maksudnya kita turun mesin separuh jadinya. Jadi kita turunin ini bawa ke bengkel bubut untuk dibikin drat baru. Berarti kan harus dilas lagi. Kalau silinder headnya itu menggunakan babet seperti ini, harus dilas babet lagi di sini. Ya kan, baru nanti dia akan tap lagi menggunakan drat busi. Jadi bayangkan pekerjaan kita tadinya cuman pin ganti busi, gara-gara kita maksa di sini ya, atau tidak tahu cara yang benar, hanya gara-gara ganti busi gagal gitu ya, kita harus mengeluarkan biaya besar dan mobil mesti bawa ke bengkel, harus turun silinder head ya, separuh mesin. Kan agak-agak lucu-lucu sedih gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tujuan dari video ini saya buat hanya mengingatkan kita, terutama bagi teman-teman yang masih pemula, silakan saja kalau mau utak-utik mesin mobil kita, tapi jangan pernah meremehkan apapun ya, apalagi yang berhubungan dengan engine ya. Hal sekecil apapun kalau kita tidak paham kita kerjakan, itu nanti bisa berdampak kurang baik ya teman-teman ya.
Jadi ingatkan aja buat teman-teman atau saudara yang lain saat mengerjakan ya bagian busi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, supaya kita lebih berhati-hati. Oke teman-teman ya, jadi saya cukupkan sampai di sini aja video saya. Akhir kata saya mau ucapkan terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini teman-teman ya dengan cara menekan tombol subscribe. Thank you teman-teman. Bye.